Oke, baik terdengar ya untuk suara saya. Baik, kita mulai saja. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung dalam webinar sore hari ini tentang regresi di Python. Nah, perkenalkan saya Rusnana Farhan yang akan menjadi instruktur pada webinar sore hari ini. Nah, baik. Saya akan mulai dengan share slide-nya dulu. Oke, sudah terlihat ya di layar. Baik, kita mulai saja. Nah, baik, dalam regresi ini, beberapa yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas tentang pengenalannya dulu, lalu tentang algoritma regresi itu sendiri, dan evaluasinya itu seperti apa. Nah, pengenalan regresi, di mana di sini sebelum memasuki pengertiannya, itu kita harus melihat juga ya, tentang definisi dari dependent dan independent variable. Nah, kita lihat di sini, dependent variable atau variabel terikat ya, didefinisikan sebagai variabel yang nilainya bergantung atau dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sementara independent variable itu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, jadi dapat dikatakan di sini ya dependent variable bergantung pada independennya gitu ya. Nah, lanjut dari pengertian tersebut kita masuk ke pengertian regresi, di mana kalau secara machine learning-nya ya, secara pandangan machine learning, regresi itu merupakan bagian dari machine learning ya, khususnya dari supervised learning, di mana dalam prosesnya itu regresi adalah sebuah semacam metode yang bisa memprediksi nilai bersifat tinggi berdasarkan fitur-fitur yang diberikan ya, berdasarkan data yang diberikan. Nah, kaitannya hal ini dengan dependent dan independent variable, maka kita dapat lihat bahwa si regresi ini itu merupakan bagaimana kita cara kita mengestimasi ya nilai dependent variabelnya dengan given diberikan independent variabelnya. Nah, jadi di sini dengan diberikan independent variable diharapkan kita bisa mengestimasi nilai dependent variable yang ada gitu. Nah, selanjutnya, dari pengertian tersebut, nah maka di sini akan membahas beberapa algoritma regresi yang mungkin dari yang sederhana sampai yang berkaitan dengan machine learning-nya gitu ya. Oke. Algoritma pertama yaitu algoritma yang paling sederhana ya, yang namanya regresi linear sederhana, simple linear regression, yang merupakan metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai Y ya di sini. Jika diberikan suatu nilai X-nya cuma 1 gitu,
Kenapa dia disebut simple? Karena X-nya di sini cuma 1. Nah, selanjutnya, di sini ada rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, jadi di sini ada rumus dari regresi linearnya Y sama dengan A plus BX. Kita diberikan datanya itu X, kita akan mengestimasi, tujuannya yaitu menestimasi nilai Y. A dan B di sini dikatakan sebagai sebuah sebuah parameter gitu. Yang kita cari dulu sebelum kita mendapatkan X-nya. Mendapatkan Y-nya, sorry. Jadi kalau A-nya sudah dapat, B-nya sudah dapat, X-nya dari data, nah ini tinggal dimasukkan rumusnya gitu kan, dimasukkan nilai-nilainya, dapat Y-nya. Nah, lanjut. Berkembang dari sebuah metode yang sederhana tadi, maka di sini rumusnya diubah. Rumusnya dikembangkan menjadi sebuah rumus polinomial berderajat 2 yang kita sebut sekarang metodenya sebagai regresi polinomial. Nah, perbedaan dengan cara yang sama di sini hanya berbeda dari segi rumusnya, di mana rumusnya Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Nah, di sini persamaan yang muncul itu merupakan persamaan yang kuadratik ya. Lalu selanjutnya ada support vektor regresor atau support vektor regression ya. Support vector regression di sini serupa dengan SVM pada kasus klasifikasi. Dia jadi sama-sama mencari hyperplane, menggunakan hyperplane garis pemisah ini. Hanya saja di sini fungsinya bukan untuk memisahkan dua kelas misalkan gitu ya, yang ada pada SVM, tapi di sini garisnya digunakan untuk mengcover semua data point ya, semua titik-titik data di dalam margin yang ada gitu. Jadi diusahakan di cover semaksimal mungkin semua data point ke dalam margin dari hyperplane ini. Semakin banyak dia mengcover, maka dia bisa meminimalkan errornya gitu istilahnya. Oke. Nah, ini dari support vector regression. Lanjut dari decision tree regression. Nah, jadi dari banyak metode klasifikasi di sini juga bisa diadopsi ya untuk kasus-kasus regresi. Nah, di decision tree regression ini sama seperti halnya SVM, SVR tadi, mirip dengan SVM. Nah, decision tree regressor ini mirip dengan decision tree pada kasus klasifikasi. Hanya saja di sini berbeda pada bagian solusi nilainya. Sama-sama dia membreakdown nilai dengan kalau diklasifikasikan decision tree itu menggunakan rumus entropi ya. Nah, kalau di sini entropinya diganti dengan standar deviasi. Nah, standar deviasi ini yang menjadi tolak ukur untuk pucuk pohon sampai dengan membreakdown setiap kasus permasalahan di data ini. Nah, nantinya kasus data ini akan di-breakdown sampai dengan memunculkan solusi akhir gitu. Nilainya berapa? Nah, biasanya di sini nanti akan ada nilai rata-rata gitu. Pakainya nilai rata-rata dari apa nih? Tergantung value-nya nanti. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau kita punya kasus seberapa lama kita akan bermain golf gitu ya. Jika diberikan ini, ada cuacanya, temperatur, humidity, dan windy-nya. Jadi kelembapan dan anginnya juga. Nah, itu kita pertama melihat dari mencari standar deviasi, dan ini namanya CV, coefficient of variasi dari targetnya.
Nah, ini rumusnya. Jadi pertama cari standar deviasinya dulu, lalu standar deviasi dibagi dengan rata-rata, dikalikan dengan 1%, itu adalah CV-nya. Kalau sudah dapat CV-nya, maka di sini dicari standar deviasi antar fiturnya ya. Jadi di sini mulai dari misalkan outlook-nya dulu nih. Outlook-nya dihitung, standar deviasinya berapa. Yang kita sebut di sini namanya STX ya. Nah, cara mencarinya adalah dengan menjumlahkan ini perkalian antara standar deviasinya dari si kolom tersebut, kolom outlook, dengan peluang kemunculannya. Nah, karena si outlook ini nilainya ada 3, ada overcast, rainy, dan sunny, maka di sini dilihat standar deviasinya berapa, terus count-nya berapa gitu kan ya. Nah, ini nanti langsung masuk ke rumus. Rumus dari STX-nya adalah peluang, ini kan sigma ya, berarti kan setiap value-nya dihitung. Peluang value sunny, munculnya cerah gitu ya, dikalikan dengan standar deviasi cerah, sunny. Ditambah, karena sigma ya, ditambah dengan peluang overcast. Kalau mendung atau berawan itu peluangnya berapa kemunculannya, lalu standar deviasi dari overcast itu sendiri berapa. Ditambah dengan yang rainy juga nih. Perkalian antara peluang kemunculan dengan standar deviasinya. Kalau sudah dihitung sampai dengan dapat STX-nya ya. Nah, STX-nya ini nanti yang akan membawa pada yang namanya SDR. Apa itu SDR? SDR adalah ya. Nah, ini dia. Standar deviasi target dikurangi dengan STX atau standar deviasi dari kolom-kolomnya. Nah, itu namanya SDR, standar deviasi reduction ya, kalau nggak salah. Standar deviasi tereduksi. Nah, jadi mengurangi antara standar deviasi target dengan masing-masing STX-nya ya. Jadi kan ini baru satu contoh dari satu kolom outlook saja. Sedangkan di sini kita punya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom kan. Nah, ini yang temperatur, humidity, windy itu juga dihitung. Lalu dapat SDR-nya segini. 1,66, 0,17, 0,78, 28, 0,29. Nah, SDR ini yang akan 1,66 di sini, yang bagian outlook. Sehingga di sini dari kiri ini panahnya ke kanan ya ceritanya ya, alurnya. Jadi setelah kita pilih outlook, kita lihat breakdown lagi nih. Nah, masing-masing ini kita filter datanya. Kalau dia sunny, yang atas ya. Kalau dia sunny, maka datanya seperti apa nih? Kita filter nih. Outlooknya sunny. Nah, ternyata temperaturnya seperti ini, humidity-nya, windy-nya, dan waktu bermainnya itu seperti ini. Nah, jadi sekarang dipisah-pisah ya, berdasarkan jenis dari outlook-nya. Setelah sampai di sini, kita lihat count-nya. Kita lihat count, CV, standar deviasi, dan rata-ratanya. Oke. Nah, kalau dia overcast, maka count-nya 4. Kalau dia rainy, count-nya 5. Sunny, count-nya 5. Nah, di sini ada aturan di mana syarat untuk ini kan sunny, overcast, rainy ini kita sebutnya value ya. Syarat dari value ini memiliki cabang, itu dia harus count-nya lebih besar dari 3 ya. 4 ke atas lah intinya gitu. Atau, dan CV-nya itu harus di atas 10%. Nah, di sini yang tidak memenuhi syarat adalah overcast. Makanya di sini ditandai ya overcast-nya. Dia count-nya memenuhi, dia 4 gitu. Dia lebih dari 3. Tapi CV-nya itu dia di bawah 10%. Sehingga tidak memenuhi syarat untuk memiliki cabang. Hasilnya adalah dia harus
mengeluarkan bawahnya overcast mengeluarkan solusi nilainya. Solusi nilainya diambil dari rata-ratanya di sini. Sementara Sunny dan Rainy dia memenuhi syarat untuk memiliki cabang. Nah, bagaimana kita menentukan cabangnya? Lakukan hal seperti di awal dari sini ya. Ini Sunny. Sekarang Sunny ya dari tabel yang atas ini. Sunny ini temperatur, humidity, dan windy-nya itu seperti apa hitungannya, count-nya. Count dan standar deviasinya ya. Ternyata di sini ini untuk mencari SDR-nya lagi ya. Masih ingat kan tadi SDR caranya menghitung standar deviasi dulu dari target di sini, dan menghitung STX ya atau standar deviasi dari masing-masing kolom di sini. Setelah didapat, jadi nanti standar deviasi target dikurangi standar deviasi dan untuk temperatur, ini kalau outlook-nya Sunny ya, lalu 0,3 untuk humidity dan windy-nya itu 7,6. Nah, dia paling besar sendiri nih. Sehingga di sini dari Sunny, makanya kita cabangnya ke windy, seperti yang ada pada gambar di kanan. Nah, windy itu dia punya dua nilai, true or false saja, gitu kan. Nah, kita lihat nih, karena dia nilainya true or false saja, dan hitungannya adalah count-nya itu 3 dan 2, ya. Dimana di sini tidak memenuhi count yang minimal 4. Sehingga dia dipaksa dari nilai si windy-nya ini, value-nya, itu harus lagi tidak memiliki cabang, harus mengeluarkan solusi nilainya. Solusi dapat dari rata-ratanya. Jadi ini dirata-ratakan saja nih. Ketika windy-nya true, itu berapa dibagi gitu kan, dibagi n-nya, nilai n-nya. Dirata-ratakan, yang false juga dirata-ratakan. Nah, setelah itu sekarang kita beranjak ke Rainy, yang harusnya punya cabang juga kan. Nah, Rainy ini kita lihat, kita sama ya cari ya. Mulai dari yang tabel ini, kita cari kalau dia Rainy, maka ini seperti apa nih standar deviasinya. Lalu cari juga STX-nya ya dari masing-masing temperatur, humidity, windy gitu kan. Itu STX-nya seperti apa. Nah, didapat di sini setelah STX-nya didapat, dicari SDR-nya. Nah, SDR yang paling besar itu adalah yang di temperatur. Nah, temperatur di sini paling besar, jadi dia cabangnya adalah temperatur, tapi karena count-nya tidak lebih dari 3, maka di sini setiap dari nilai dari value dari temperatur ini, cool, hot, sama mild, itu bawahnya kelanjutannya adalah mengeluarkan solusi nilai langsung. Nah, ini juga dari rata-ratanya ya. Sehingga sekarang sudah dapatlah dari setiap breakdown kasusnya, dari atas sampai ke bawah ini, semua punya ujungnya ya, ujungnya itu punya solusi nilai masing-masing. Nah, kalau sudah kayak gini, ini sudah jadi nih. Tinggal nanti kalau ada data baru, tinggal cocokkan aja. Misalkan data barunya nanti outlook-nya apa. Kalau dia Sunny, berarti langsung arahkan ke angin, kolom windy ya. Kalau dia langsung arahkan ke solusi nilai. Kalau dia Rainy, arahkan ke kolom temperatur gitu. Nanti dilihat lagi value-value berikutnya. Di breakdown terus gitu. Nah, ini contoh dari decision tree regression. Nah, sekarang kita lihat evaluasinya. Yang pertama ada R-square, di mana nilainya antara 0 sampai 1, dan semakin besar nilainya gitu, semakin mendekati 1, artinya model sudah semakin baik. Ada MSE dan RMSE, mean square error dan root mean square error. Nah, ini sesuai namanya ya, mean square error itu kan mean itu kan rata-rata ya, square error itu kan error kuadrat. Nah, jadi caranya adalah hitung dulu kuadrat errornya ya, kuadrat errornya. Jadi ketika kita punya nilai aslinya, ground truth-nya, itu akan untuk mencari errornya dikurangi dengan nilai hasil prediksi kita.
Nah, berapa nanti dilihat errornya, selisihnya ya, selisih dari nilai prediksi dengan nilai asli itulah errornya. Errornya dikuadratkan. Nah, nanti kan banyak ya, misalkan kita prediksi 10 data gitu atau 100 data gitu kan. Nah, itu nanti dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data yang kita prediksi tadi. Jadi dirata-ratakan. Sehingga sebutannya mean square error. Nah, ada lagi RMSE, root mean square error. Ya udah, berarti dari MSE ini itu kita akar kuadratkan nilainya. Jadi root mean square error. RMSE lebih umum dipakai dibandingkan MSE karena nilai MSE dianggap terlalu besar untuk dilakukan perbandingan error. Nah, jadi yang biasa digunakan di sini adalah RMSE. Nah, semakin kecil nilai MSE ataupun RMSE-nya, maka model dikatakan akan semakin baik gitu ya performanya dalam memprediksi. Jadi di sini karena error ya, error itu kan selisih nilai antara prediksi dengan ground truth-nya, maka error yang semakin kecil mendekati 0, artinya dia semakin mendekati nilai aslinya. Nah, ada lagi di sini namanya MAE, mean absolute error. Nah, MAE ini sama aja sebenarnya ya, konteksnya dengan MSE ataupun RMSE, di mana di sini errornya, kalau di sini kan MA itu mean absolute error. Jadi errornya, jadi selisih nilai tadi, itu diabsolutkan, dimutlakan, lalu dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya nilai gitu, banyaknya data. Jadi setelah dimutlakan, dijumlahkan dan dirata-ratakan gitu. Nah, di sini MAE juga bagus untuk melakukan komparasi model, karena nilainya cukup tidak terlalu besar di sini, dan sama dia ketentuan untuk performa modelnya. Ketika dia semakin kecil, maka model dikatakan semakin baik gitu. Nah, itu mungkin dari materinya. Kita langsung masuk ke hands-on dari Python-nya itu sendiri. Mungkin sebelum itu sambil saya siapkan, apakah teman-teman ada yang ingin tanyakan dulu? Oke, baik. Nah, di sini sudah terlihat ya di layar. Ini saya ambil datanya dari data Kaggle tentang automobile dataset. Jadi di sini datanya tentang
harga-harga mobil gitu. Jadi harga mobilnya berapa, spesifikasinya seperti apa. Nah, di sini mungkin seperti data pada umumnya ya, di mana datanya itu tidak sepenuhnya bersih. Nah, di sini terlihat ada tanda tanya gitu ya, ada missing value berupa tanda tanya. Maka di sini saya coba deteksi dulu kolom mana yang memiliki tanda tanya gitu, yang memiliki value tanda tanya. Nah, yang memiliki tanda tanya ini yang akan kita olah dulu gitu ya, kita bersihkan dulu. Di antaranya yang pertama ada dari yang kolom normalized losses, itu saya ubah tanda tanyanya menjadi 0. Jadi seperti ini. Lalu ada juga dari number of door. Number of door kan pintu ya, pintu mobil ya. Jumlah pintu mobil. Nah, karena menurut saya lebih general itu kalau saya isi dengan 4 gitu ya. Karena kan umumnya mobil biasa itu 4 gitu. 4 pintu, jadi saya isi di sini tanda tanyanya dengan 4, angka 4 gitu. Sorry, bukan huruf tulisan 4 gitu dalam bahasa Inggris. Nah, kalian di sini saya ubah yang tadinya tulisannya 4 jadi angka 4, yang tadinya tulisannya 2 jadi angka 2. Gunanya apa? Gunanya untuk mengangkakan string value. Nah, lanjut, ada lagi kayak bor di sini saya langsung ganti ke angka 0 gitu. Lalu ya ini sama, dari stroke-nya juga jadi 0. Horsepower saya gunakan rata-rata. Jadi mesinnya itu, tenaga mesinnya itu nggak 0 gitu ya. Awal ganti dengan 0. Lalu saya integerkan, karena di sini value-nya yang terbaca itu bukan integer. Saya integerkan supaya saya bisa dapat rata-ratanya di sini. Jadi nanti 0-nya saya ganti dengan nilai rata-ratanya. Nah, lanjut. Setelah itu saya olah lagi yang kolom peak RPM. Ini saya ganti dengan 0. Tapi setelahnya saya ganti dengan rata-rata gitu. Jadi ini 0 ini hanya sebagai langkah awal supaya nggak ada lagi tanda tanya gitu ya. Dan semua value-nya jadi angka. Setelah jadi angka kan bisa kita rata-ratakan. Nah, begitu juga dengan harga. Nah, harganya di sini saya gunakan rata-ratanya juga. Nah, jadi dalam mengisi missing value biasanya antara dua sih ya, kita antara menghilangkan missing value-nya gitu, menghilangkan datanya yang mengandung missing value, atau kita isi missing value-nya gitu daripada kita. Nah, saya memilih untuk mengisinya, tapi juga dengan memiliki landasannya, memiliki alasannya gitu. Jangan kita mengisi dengan asal-asalan gitu ya, seenggaknya harus punya alasannya. Nah, alasannya saya di sini menggunakan rata-rata, yaitu untuk mengisinya dengan salah satu nilai dari statistika deskriptifnya gitu ya. Jadi nggak ngasal-ngasal banget gitu mengisinya. Lanjut, kalau sudah dirasa semuanya sudah diisi, coba dicek lagi nih. Ini untuk mengecek apakah ada value tanda tanya di kolomnya. Dia bilang di sini false semua nih. Artinya sudah tidak ada lagi tanda tanya. Maka setelah itu coba diubah ya nilai-nilai yang masih non-numerik, itu diubah menjadi numerik. Kita bisa mapping dengan seperti ini. Nah, lalu setelah itu lanjut aja langsung ke bagian modelingnya. Nah, pokoknya yakinkan bahwa setiap tipe, jadi bisa dilihat ya di data.info, itu kita bisa lihat tipe dari data dari masing-masing kolomnya, itu kalau bisa sudah numerik ya, entah itu integer ataupun floating point. Nah, di sini kalau sudah diubah, maka kita pisahkan harganya ya untuk targetnya gitu ya. Untuk menjadi target atau tujuan yang akan kita prediksi nantinya. Nah, kita pisahkan Y-nya atau kita pisahkan kolom harga ya. Kita masukkan ke dalam variabel Y. Nah, lalu di sini saya scaling.
saya lakukan transformasi data di sini dengan standar scalar untuk data X-nya ya, untuk datanya, untuk fitur datanya. Atau kalau tadi yang kita bahas berarti yang saya lakukan transformasi data atau saya scaling di sini dengan standar scalar itu adalah independent variabelnya gitu. Nah, dependent variabelnya saya bagi dengan 1000 untuk supaya nilainya tidak terlalu besar di sini. Nah, setelah itu saya lakukan trend test split. Ini umum untuk bagian machine learning untuk memisahkan yang mana yang akan kita ambil untuk modeling yang atau learning gitu ya. Yang mana yang kita ambil untuk testing dan evaluasi gitu. Nah, di sini kita ambil proporsinya 0,33 yang artinya di sini sepertiga ya untuk testing dan 2/3-nya untuk training. Nah, masukkan nilai X dan Y-nya di sini data dan targetnya gitu. Independent dan dependent variabelnya. Lalu di sini panggil metrik evaluasinya ada MAE, MSE, sama R-square. Oke, langsung masuk ke pertama. Model pertama itu pakai linear regression menggunakan sklearn.linear model ya. Ini langsung ambil dari library sklearn. Nah, lalu panggil modelnya ya di sini. Langsung di sini bawahnya model.fit. Ini di sini terjadi proses learning ya, pembuatan model dengan X-trend dan Y-trend. Jadi di sini menggunakan data training ya, data X-nya dan targetnya. Lalu setelah itu diprediksi menggunakan data testnya untuk mengevaluasi hasil modelnya ya. Kalau sudah diprediksi, ini tinggal dilihat saja visualisasinya seperti ini. Lalu di sini juga kita print, kita keluarkan, kita return nilai dari R-square-nya, MSE-nya, MAE-nya dan RMSE-nya. Nah, gimana bisa RMSE sedangkan yang dipanggil di sini adalah MSE? Nah, jadi dari MSE ini kita pangkatkan setengah atau artinya di sini kita akar kuadratkan gitu ya. Di sini jadi dari MSE-nya diakar kuadratkan untuk mendapatkan RMSE-nya. Nah, bawahnya ini untuk visualisasi. Sehingga didapat di sini R-square-nya itu 0,8. MAE-nya 2,6 dan RMSE-nya 3,44. Visualisasinya seperti ini antara nilai asli dengan prediksinya. Jadi dia cara baca dari gambarnya adalah ketika nilainya ketika titiknya semakin menempel pada garis, maka artinya model semakin tepat menebak gitu ya, semakin tepat nilai tebakannya. Nah, yang kedua saya coba menggunakan decision tree regressor. Jadi perbedaannya tinggal yang atasnya saja. Panggil di library-nya, lalu masukkan ke variabel model. Itu yang berbeda tinggal di dua itu saja. Baris 1 dan 2 di sini. Nah, ini ya, beda ya. Bawahnya sama, fit-nya sama, prediksinya sama, lain-lainnya sama. Gitu. Nah, jadi di sini ini satu lagi SVR, support vector regressor ya. Nah, ini saya gunakan scalar. Nah, jadi nanti di sini bisa menjadi komparasi ya antara tiga model ini. Nah, nanti dilihat nih MAE-nya berapa, yang ini MAE-nya berapa. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Silakan bagi ada teman-teman yang ingin bertanya.
Oke, baik, mungkin tidak ada pertanyaan ya. Oke, dengan demikian mungkin bisa kita cukupkan dulu untuk diskusi kita hari ini tentang, regresi menggunakan Python. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan atau, kekurangan dalam penyampaian saya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Baik, kurang lebihnya sekian. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya izin untuk menutup room pertemuan ini.